Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ketiga menyatakan dalil Quran atas kelebihan martabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas wajibnya mahabbah kepada mereka itu. Al-Habib Utsman Mufti Betawi rahimahullah ta'ala melanjutkan kitab beliau pasal ketiga menyatakan dalil Quran. Adanya di dalam Al-Quran dalil atas kelebihan martabat, atas keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi keutamaan mereka keluarga Rasulullah, keutamaan mereka para anak cucu Rasulullah yang dikenal dengan habaib, sayyid, syarif, syarifah. Mereka itu mulia. Mereka itu mempunyai keutamaan. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu menyebutkan dan atas wajibnya mahabbah kepada mereka itu. Al-Quran itu menyebutkan wajib kita mahabbah, cinta kepada mereka, keluarga Rasulullah, kepada mereka anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukannya tidak ada dalilnya, bukan tidak ada landasannya kita cinta kepada mereka. Bukan kita berlebihan kepada mereka. Ada yang sebagian mengatakan mereka ingin dihormati, mereka ingin dimuliakan. Bukan, tapi kita wajib sebagai umatnya, kewajiban untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan nama-namanya di pasal pertama ada 14 ayat Quran. Di pasal pertama sudah disebutkan ada beberapa kitab yang mana kitab-kitab tersebut menyebutkan tentang keutamaan, kemuliaan keluarga Rasulullah, keutamaan, kemuliaan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut tercantum ada 14 ayat. 14 ayat itu menunjukkan dalil keutamaan, kemuliaan keluarga Rasulullah, keutamaan, kemuliaan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini nanti disebut satu saja. Al-Habib Utsman mengatakan, maka yang dinukil di sini hanya satu ayat, yaitu firman Allah Ta'ala. Adapun yang di sini yang dinukil hanya satu saja dalam surat Asyura ayat 23. Surat Asyura ayat 23 di dalam Al-Quran. Apa ayatnya berbunyi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Artinya, katakan oleh engkau ya Muhammad bahwa aku tiada meminta daripada kamu atas apa yang telah aku datangkan kepada kamu suatu upah, kecuali yang aku minta kamu mencinta akan kerabatku, anak buahku. Jadi ayat tersebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, katakan oleh Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak meminta upah atas dakwahku. Nabi dakwah, Nabi berjuang. Sebab perjuangan beliaulah Islam sampai kepada kita. Sebab perjuangan beliaulah kita mengenal Allah. Sebab perjuangan beliaulah, dakwah beliau, kita beriman kepada Allah. Sebab perjuangan beliaulah kita bisa beribadah kepada Allah. Maka lalu apa syukur kita
bagaimana syukur kita, bagaimana terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nyatakan, katakan oleh Muhammad, aku tidak meminta upah. Nabi nggak minta upah atas dakwahnya. Nabi berjuang, Nabi tidak minta upah atas perjuangannya. Tetapi katakan oleh Muhammad, cukup bagi umatmu sebagai rasa terima kasih kepada dakwah engkau ya Muhammad, umatmu cinta kepada keluargamu, umatmu cinta kepada keluargamu, kepada kerabatmu, kepada anak cucumu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah untuk kita mahabbah, kita cinta kepada keluarga, kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Utsman menyatakan di sini, ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya supaya ia meminta daripada umatnya bercinta pada keluarganya. Karena hukumnya tadi jelas, wajib kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah yang memerintahkan. Allah langsung yang memerintahkan mahabbah kepada keluarga anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Utsman rahimahullah ta'ala melanjutkan, maka karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, inilah katanya, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Artinya, hai ahlal bait, keluarga Rasulullah, hai keluarga Rasulullah, kecintaan atas kamu itu fardu, mencintai kamu wajib, fardu hukumnya, yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, yang telah Allah fardukan di dalam Al-Quran, yang telah diturunkannya olehnya Al-Quran, yang telah Allah turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adanya. Jadi jelas sudah bahwa kita mahabbah, kita cinta kepada Rasulullah jelas wajib hukumnya. Bukan sekedar cinta kepada Rasulullah, kita juga wajib cinta kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita benci terhadap mereka, anak cucu Rasulullah yang dikenal dengan habaib, sayyid, syarif, syarifah. Jangan kita benci kepada mereka, jangan kita memusuhi mereka, jangan kita berbuat tidak baik kepada mereka. Tapi kita wajib mahabbah, kita bantu dakwah mereka, kita bantu perjuangan mereka, kita berbuat baik kepada mereka, kita jalankan perintah Allah agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jadi dari ayat 1 yang disebutkan di atas tadi cukup bagi kita, pengetahuan bagi kita, wajibnya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mahabbah kepada keluarga, kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa mahabbah, cinta kepada keluarga, anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.